ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana hukum jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yakni bukan dari golongan habaib? Kita harus tahu teman-teman sekalian ya, termasuk pertimbangan yang boleh dalam syariat adalah menikahkan dengan orang yang sepadan. Itu penting ya. Seperti misalnya gini, antum dari Jawa Timur, lalu orang tua antum mau antum nikah hanya dengan wanita dari Jawa Timur, bolehkah secara syar'i? Boleh. Kenapa? Oh karena makanannya lebih cocok, oh karena mungkin kebiasaannya lebih cocok, gitu kan? Tradisinya itu nggak masalah dalam Islam, nggak masalah, gitu kan? Saya temukan kalau saya waktu itu lahir di kota Makassar tentunya, saya temukan teman-teman dari Bugis Makassar, mereka sulit sekali untuk nikah keluar dari orang Sulawesi itu, lebih memilih untuk nikah sama-sama. Dan ini tidak salah secara syar'i, tidak salah. Tetapi yang salah kalau dia memvonis tidak boleh nikah sama orang lain muslim, nah ini tidak boleh. Kalau vonis, kalau dia memilih, misal anak kita dilamar oleh yang satu, kita kebetulan dari Jawa Timur, orang Jawa Timur, yang satu orang dari Irian misalnya, atau orang dari Kalimantan Timur misalnya. Baik, saya melihat secara pribadi sebagai orang tua, dua-duanya agamanya bagus, kayaknya saya lebih baik pilih yang Jawa Timur buat anak saya ini, karena dia sepadan, itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, gitu kan? Jadi kalau pertimbangan orang tua anda ini adalah memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di keluarga, itu wajar-wajar saja. Kalau saya tidak melihat ini hal yang salah. Kalau saya pribadi, karena ini saya berpegang pada pendapat ulama, hadis Nabi SAW yang dirincikan oleh mereka, wa ankihul akfa'a minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Tapi tidak boleh mengharamkan ya, tidak boleh dia bilang vonis. Pokoknya kamu kalau tidak nikah sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama dari habaib, sama-sama dari Arab, sama-sama dari mana bule misalnya, maka saya akan tolak kamu jadi anak. Nah ini nggak boleh. Ada dalam Islam ini. Gimana caranya? Tapi dia boleh memilih ya yang sepadan, itu boleh, nggak ada masalah. Apakah boleh menikah menggunakan wali hakim karena sebab ini? Mengingat pemuda yang melamar saya adalah akhlaknya dan agamanya baik. Tentu saja saya sarankan istikharah. Gitu kan? Istikharah 2 rakaat supaya Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberikan petunjuk yang terbaik supaya kita tidak salah dalam melangkah. Karena juga melanggar orang tua takutnya nanti malah jadi masalah nih. Ya. Malah jadi masalah, maka terbuka pintu-pintu baru ya. Memang boleh kewalian ayah dicabut, ya, dialihkan kepada wali hakim kalau dia menolak tanpa udzur syar'i. Gitu. Misal ada orang soleh sudah melamar dan ada orang yang dari golongan kita sesuku misalnya, tapi dia tidak beriman, tetap dipilih karena sesuku saja. Nah ini boleh pakai wali hakim, gitu kan? Boleh pakai wali hakim, nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada opsi, masih ada pilihan, maka nggak ada masalah. Jadi jangan gara-gara mau bangun rumah tangga lalu rusak hubungan sama orang tua, ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus juga kita jaga ya, karena biar bagaimana nanti akan ada penyesalan setelah menikah. Tidak ada orang yang menikah tanpa restu orang tuanya terus bahagia, itu susah. Nanti akan jadi masalah buat dia, kekangan jiwa. Mungkin 1-2 bulan dia jalan pertama, tapi 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun nanti akan berat buat dia. Karena orang semua ziarah orang tuanya, dia tidak, gitu kan? Lebaran pada ngumpul, dia nggak ngumpul. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau orang tuanya awam, nggak ngerti agama, tidak mau memaafkan, ini bahaya ini. Ya, untuk apa kita berumah tangga begitu? Dan ingat, laki-laki dan perempuan teman-teman sekalian, secara performance, secara pemandangan, secara penampilan mungkin berbeda. Tetapi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Perbedaan ini hanya sama saja dengan macamnya buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada apel, tapi sama saja. Sebenarnya sama saja, gitu kan? Jadi jangan terlalu kaku vonis atau kita harus menekan diri kita harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini saya tidak nikah. Ini bahaya nih. Saya tahu ada orang, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, enggak mau menikah gara-gara tidak seperti misalnya orang yang dia mau. Ini bahaya nih, menunda-nunda waktu, gitu kan? Malah jangan, ini tidak boleh semestinya. Ini biasanya lahir idealismenya karena dia mungkin sudah dari kecil tonton film tertentu atau ada buku tertentu yang dia baca yang akhirnya harus kriterianya seperti ini baru bisa. Kalau enggak. Maka ini saya sarankan harus ditepis ya. Keluarkan diri kita dari bingkai kehidupan yang kita buat seperti itu.